jihad. Yang ketujuh, surat Al-Ankabut, surat ke-85 dari 86. Surat Makkiyah itu 86, ini yang ke-85. Ini kisah bahwa umatnya Nabi Lut akan diazab dan Nabi Lut harus hijrah. Nabi Lut hijrah karena umatnya mau diazab. Ya. Jadi ini isyarat bahwa Mekah akan diazab. Wene orang itu ke Mekah, engkau tidak ketik merata. Ini isyarat. Jadi membaca Al-Quran itu kita harus ada konteks sejarahnya, konteks lafalnya gimana. Karena Rasulullah itu hatinya lembut ya, dengan sindiran. Kita kan di orang Jawa itu kan pinter nyindir toh, sampai ada istilahnya apa? Esem bupati, semu mantri, Dugang bujang. Ya. Nek kalau bujang atau dugang kuli istilahnya. Nek kalau kuli, ya dibuka. Nek mantri, EJPT, PNS, ya, nganggo semu, disemoni. Ya. Ini lebih tinggi lagi, bupati cukup mesem. Esem bupati, semu mantri, Dugang kuli. Itu bahasa Jawa. Kita punya kebiasaan itu. Maka Rasulullah lebih lembut dari itu. Dengan isyarat-isyarat begini beliau sudah paham. Wah, Ismah ini sudah yang ditujukan sudah azab yang besar. Jadi setelah Rasulullah mendapat isyarat tadi tentang yang Nabi Ibrahim tadi, ya, yang Nabi Ibrahim tadi surat Maryam tadi ya, yang kira-kira pertengahan tadi, maka Rasulullah kemudian melihat isyarat Allah. Isyaratnya apa? Kok di antara orang-orang yang berhaji itu banyak yang dari Madinah masuk Islam. Kebanyakan itu dari Madinah. Tahun ke-10 kenabian, tahun ke-11 dan ke-12 kenabian itu orang-orang Madinah itu haji masuk Islam. Sebelum itu ada Al-Ghifari itu begal di tengah padang pasir dari desanya namanya Al-Ghifar, makanya disebut Al-Ghifari. Itu begal. Dengar dia kalau di Mekah ada orang mengatakan dirinya Nabi, dia ngutus keponakannya. Kepala begal ini ngutus keponakannya untuk memata-matai apa ajarannya. Maka setelah keponakannya pulang melaporkan, dia mengaku penerus Ibrahim. Dia mengajarkan tauhid dan dia sholat dengan tata cara Ibrahim. Nah, si Al-Ghifari ini orang pinter. Dia juga sudah lama menimbang-nimbang agama dan dia memutuskan mengikuti syariat Ibrahim. Karena itu dia pun kemudian masuk Islam.
setelah masuk Islam oleh Rasulullah, kamu kerja apa? Begal. Stop jadi begal, sekarang kamu jadi juru dakwah. Kalau ada pedagang, musafir lewat di desamu, dakwahkan Islam. Maka yang banyak kemudian bersyahadat adalah orang Madinah. Maka Rasulullah mulai investasi ke Madinah. Ini isyaratnya kayaknya kita diminta oleh Allah untuk hijrahnya ke Madinah. Maka Rasulullah mulai investasi ke Madinah. Ada orang masuk Islam ditanya, kamu jadi apa? Penggembala kambing. Punya kambing? Enggak, saya cuma buruh. Kamu bisa gembala berapa? Ya 500 kambing bisa. Oke, saya investasi. Duitnya pribadi, investasi. Kamu berapa? Nih, untuk punyamu sendiri. Saya kasih 200. Insya Allah 4 tahun lagi sudah jadi 1000 gitu kan. Kalau ada orang ditanya, kamu apa? Saya petani kurma. Berapa batang? Enggak punya. Beli. Kalau ada orang jual kebun kurma, beli. Invest. Maka Rasulullah habis duitnya untuk membuat basis ekonomi umat di Madinah. Akhirnya dia tidak punya apa-apa waktu hijrah. Duitnya sudah dikasih-kasihkan di Madinah. Karena waktu hijrah, karena itu waktu hijrah, Tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kita. Disebut bulan purnama. Kenapa? Lah maha investornya sudah mau hijrah ke Madinah, dipimpin langsung oleh super konglomerat. Ya. Jadi ada peristiwa sosial ekonomi yang ada di belakang peristiwa hijrah. Ya. Maka kalau kita mau mengajak orang hijrah, ya perhatikan kira-kira pawone ono apa. Nek berangkat kuliah ya tambahilah. Gitu. Karena faktor ekonomi itu penting. Ya. Karena itu sekarang ada gerakan Jum'ah Berkah ya. Di mana-mana Jum'ah Berkah sudah lebih dari 10 tahun ini ya. Kelihatannya kan misalnya anggota DPR ini nyatanya ya ngomong kok malah bagi-bagi duit. Gimana? Ini menggerakkan hati ini. Dongane wong keserakat itu didengarkan Allah. Pak Natsir waktu tahun 83 ke sini meletakkan batu pertama di masjid ini. Sorenya kita ketemu di rumahnya Pak Watik Pratiknya. Beliau berpesan kepada kita, saya paling muda, masih ada yang satu orang lebih muda lagi, Pak Khairil, satu tahun lebih muda dari saya, dan Pak Almarhum Sunati Syahuri, itu ya seusia dengan saya kalau itu, ada di situ. Jadi waktu itu yang muda itu 3 orang, di atas saya Pak Fanani, kakaknya Bu Amin, almarhum, dan yang lain Pak Fatih, Pak Amin, Pak Syafi Ma'arif, Pak Saifullah Mahmudin, kasepuan semua. Pesan beliau apa? Dalam perjuangan jangan lupakan doa, Pak. Jangan lupakan doa, Pak. Jangan terlalu intelektual deh. Yatim, fakir, miskin, tetap. Jadi seperti gerakan Jumat Berkah itu bagus karena itu bagian dari kekuatan umat yang bisa mendoakan kita
dengan kemungkinan dikabulnya lebih banyak itu justru orang yang kelihatannya sepele. Jangan nyepelekan orang sepele, itu bukan perbuatan sepele. Ya. Nah, berapa ini? Oh, sudah 9 menit. Jadi saya ingin nambah